Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman bisa melihat video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah metode statistika bisnis. Kami dari kelompok 3, kelas ABT 2B pagi, yang beranggotakan saya sendiri, Bagas Pratama Putra dengan NIM 4122001053, kemudian rekan saya, Perkenalkan, saya Zarwanda Asparina, NIM 4122001038. dan juga rekan saya Perkenalkan, lagi. nama saya Yunita Rahayu, NIM 4122001042. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah metode statistika dengan topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengukuran nilai sentral yang akan dijelaskan saya sendiri. Kemudian pengukuran dispersi akan dijelaskan oleh rekan saya Zarwanda Asparina. Kemudian pengukuran kemencengan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yunita Rahayu. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pengukuran nilai sentral. Untuk lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa arti nilai sentral itu. Nilai sentral adalah suatu rangkaian data atau nilai dalam rangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Suatu rangkaian ini biasanya memiliki kecenderungan untuk memusat pada nilai sentral, atau dapat diartikan dalam kata lain, yaitu menjadi suatu pusat distribusi atau penyebaran dalam data. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan untuk nilai sentral sendiri. Yang pertama yaitu MEAN. MEAN ini adalah nilai rata-rata. Gimana sih cara mencari MEAN? Nanti bakal dijelaskan satu persatu. Kemudian ada median. Median adalah nilai tengah ya. Nilai tengah dari suatu data. Kemudian ada modus. Modus ini adalah nilai yang sering muncul atau yang frekuensinya lebih banyak dibandingkan data yang lain. Langsung saja kita ke pembahasannya satu persatu. Yang pertama yaitu MEAN atau rata-rata. MEAN dapat diartikan pula hasil bagi dari sejumlah nilai dengan banyaknya sampel atau data. Perhitungan MEAN ini adalah merupakan perhitungan sederhana. Mengapa? Karena kita menjumlahkan jumlah data, kemudian kita bagi dengan jumlah data yang kita cari. Nah, sebagai contoh soal di bawah ini yaitu berikut ini adalah jumlah saudara kandung dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Maka rata-rata jumlah saudara kandung kelima mahasiswa tersebut adalah, nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita di sini tertera rumus, yaitu X bar sigma X dibagi dengan N. X bar ini adalah rata-rata atau MEAN yang bakalan kita cari. Sigma ini adalah jumlah dari nilai keseluruhan data. Kemudian N ini adalah jumlah data. Nah, dari contoh soal, jika kita masukkan ke dalam rumus, jumlah datanya itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, untuk hal itu mari kita masukkan ke dalam rumus yang dimana di sini sigma X. Sigma X adalah jumlah dari nilai keseluruhan data, yang dimana di sini adalah 2, 4, 6, 8, 10. Dibagi dengan N. N ini adalah jumlah data. Nih, 2, 4, 6, 8, 10. Kita hitung berapa sih jumlah datanya. Yang pertama itu 2. 2 ini sama dengan 1 ya. Data ke-1, data kedua yaitu 4, data ketiga yaitu 6, data ke-4 yaitu 8, data ke-5 yaitu 10. Jadi jumlah datanya ada 5. Caranya gampang dengan cara kita menjumlahkan hasil dari jumlah nilai keseluruhan data, yaitu 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10, dibagi 5. Hasilnya adalah 30. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kemudian ada juga data yang dikelompokkan. Data dikelompokkan ini yang pertama ada 3 cara untuk menghitungnya. Yang pertama itu kita cari nilai tengah untuk setiap kelas, kemudian kalikan nilai tengah dengan frekuensi, kemudian hitung rata-rata dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya di sini yaitu MEAN sama dengan sigma F. F ini adalah frekuensi X1 dibagi N. Nah, untuk hal itu, di sini telah tertera sendiri jumlah hasil dari
jumlah karyawan atau frekuensi itu dikalikan dengan nilai tengah, yang dimana 4 dikali 34,5 hasilnya sama dengan 138 hingga data ke bawah. Setelah data semua kita kali, kemudian selanjutnya itu kita jumlahkan. 138 ditambah 267 sampai 378, yang dimana menghasilkan jumlah frekuensi dikali nilai tengah, yaitu 3.255. Sedangkan kita di sini membutuhkan nilai N. Nilai N ini didapat dari jumlah karyawan atau frekuensi, yaitu 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 12 tambah 9 tambah 7 tambah 4, yang dimana hasilnya adalah N sama dengan 50. Nah, dari yang kita ketahui ini, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu mean sama dengan 3.255 dibagi 50. 3.255 dibagi 50 sama dengan 65,1. Mungkin itu penjelasan untuk mean atau nilai rata-rata. Kemudian ada median. Median ini adalah nilai tengah ya. Median sendiri nanti ada dibagi untuk data tak terkelompok sama data terkelompok. Yang pertama kita bahas dulu untuk data tak terkelompok. Nah, untuk data tak terkelompok di sini rumusnya ada dua ya. Untuk yang pertama itu distribusi frekuensi genap, yang kedua distribusi frekuensi ganjil. Dalam PPT ini sudah saya buat juga contoh soalnya, yang dimana untuk distribusi frekuensi genap saya mengambil data ada data 10, 13, 15, 17, 20, 21. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu X N bagi 2 ditambah X dalam kurung N bagi 2 ditambah 1 per 2. Jika dimasukkan ke dalam rumus, yang dimana di sini didapatkan nilai N. Nilai N itu sama dengan 6. Mengapa 6? 6 ini kita hitung dari jumlah datanya, yang dimana di sini 10 sebagai data ke-1, 13 data ke-2, dan seterusnya sampai data 21, yaitu data ke-6. Dan di sini jumlah datanya itu frekuensinya genap. Makanya kita menggunakan rumus yang di sini. Selanjutnya yaitu tinggal masukkan saja rumusnya. Median sama dengan X3. X3 ini didapat dari mana sih? X3 didapatkan dari jumlah datanya sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, makanya hasilnya adalah X3. Selanjutnya ditambah X4. X4 didapat dari mana? X4 didapat dari N ditambah 2, N dibagi 2 ditambah 1. N-nya tadi kan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, di sini tulisannya X4. Selanjutnya, kok bisa sih nilainya 15 dan 17? Nah, kita lihat ini. X3 ini sama dengan dapat diartikan pula sebagai data ketiga. Data ketiga dari soal di atas yaitu yang pertama, data ketiga. Kita lihat data pertama itu 10, data kedua 13, kemudian data ketiga adalah 15. Nah, tinggal kita masukkan saja di sini 15. Kemudian data keempatnya 17. 17 dibagi 2. Tinggal kita jumlahkan saja. 15 tambah 17 sama dengan 32. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Selanjutnya untuk distribusi frekuensi ganjil atau jumlah N-nya ganjil ya. Nah, dari di sini saya memberikan contoh soal. Dalam sebuah data ada nilai 10, 13, 15, 17, 20, 21, 25. Untuk N sendiri 7 itu didapat dari mana? Karena jumlah datanya ada 7, yaitu 10, 1, 13, 2, dan seterusnya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus saja. Data rumusnya yaitu median sama dengan X dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. X tambah N. N yang kita dapat berapa? 7. 7 didapat 7 ditambah 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi di sini X-nya sama dengan X4 atau data keempat. Nah, data keempat di contoh soal tersebut ada di angka 17. Makanya jawabannya adalah 17 untuk median distribusi frekuensi ganjil. Untuk ini adalah berikut ini adalah penjelasannya.
dari rumus yang kita cari tadi, ME itu adalah nilai median, X itu adalah data keberapa, N itu adalah banyaknya data atau jumlah data. Selanjutnya untuk data tak terkelompok. Untuk data tak terkelompok, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya gaji karyawan, jumlah karyawan, tepi kelas bawah, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk data terkelompok ini ada rumusnya, yang dimana di sini adalah median sama dengan tepi kelas ditambah N per 2 dikurang SK per F. Dari contoh soal ini, kita dapat hitung dengan rumus median, yang dimana di sini adalah median sama dengan tepi kelas ditambah N per 2 dikurang FK dibagi F. Nah, langsung saja kita masukkan dari rumus ini dari data ini masukkan ke dalam rumus ini. Yang dimana tepi kelasnya adalah median, nilai tengah. Nilai tengah itu berarti di tengah-tengah ya. Nah, di sini untuk nilai tengahnya itu ada di gaji karyawan antara 60 sampai 69, yaitu 59,5. Makanya di sini tepi kelasnya sama dengan 59,5. Kemudian N. N itu adalah jumlah data. Nah, kalau di dalam soal ini dia ada jumlah karyawan. Jumlah karyawan ini sama saja dengan jumlah data, yang dimana jika dijumlahkan ini mendapatkan hasil 4 ditambah 6, tambah 8, tambah 12, tambah 9, tambah 7, tambah 4, dapatkan hasil 50. Kemudian kita bagi dengan 2. Dikurang 18. 18 ini dapat dari mana? 18 ini adalah frekuensi sebelum median. Nah, di sini frekuensi sebelum median. Kita lihat di sini. Frekuensi mediannya ada di angka 30. Jika di rumus dinyatakan yaitu frekuensi sebelum median, maka angka 30 sebelum median 30 adalah 18. Makanya di sini dibuat sama dengan 18 dibagi 12. 12 ini dapat dari mana? 12 ini adalah frekuensi dari jumlah karyawannya. Kalau tadi kan jumlah keseluruhan jumlah karyawan. Kalau di sini nilai tengahnya ini jumlah karyawannya, yaitu 12. Langsung saja kita jumlahkan, yang dimana di sini 59,5 ditambah 50 per 2 dikurang 18 dibagi 12. 59,5-nya tetap, 50 dibagi 2 sama dengan 25, kemudian dikurang 18 dibagi 12, yang jika dijumlahkan dapatkan hasil 65,3. Mungkin itu saja penjelasan untuk median. Kemudian kita masuk ke dalam modus. Modus atau nilai yang sering muncul. Nilai yang paling banyaklah frekuensinya. Modus adalah, jika di dalam PPT ini dijelaskan, modus adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam kumpulan distribusi nilai atau nilai yang paling sering muncul. Nah, dalam hal ini ada dua cara ya untuk pencarian modus, yaitu yang pertama untuk data yang tidak dikelompokkan atau tidak terkelompok. Caranya gampang, kita tinggal lihat aja dari jumlah sebuah data itu yang mana nilainya yang paling sering muncul. Misalnya ada bilangan 1, 2, 2, 2, 2 gitu. Berarti nilai yang sering muncul itu sama dengan 2. Cara gampangnya itu yaitu kita cari saja nilainya yang paling sering muncul dalam sebuah data yang ditunjukkan dalam soal. Kemudian untuk data yang dikelompokkan, ini kita menggunakan rumus modus sama dengan L1 ditambah delta 1 dibagi delta 1 ditambah delta 2 dikali C. L1 itu apa sih? L1 itu adalah batas nyata kelas bawah dari kelas modus atau batas di bawahnya. Kemudian untuk delta 1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan delta 2 adalah selisih frekuensi kelas modus setelah kelas frekuensi setelahnya. Sedangkan C itu adalah lebar atau interval kelas modus. Dari contoh soal ini kita dapat ketahui bahwasannya
untuk data yang sering muncul itu adalah di jumlah karyawan dengan frekuensi 12. Ini ya 12 karena angka jumlah karyawan sebelum-sebelumnya itu tidak ada yang melampaui 12. Jadi untuk hal ini kita modusnya ada di gaji karyawan 60 sampai 69, jumlah karyawan 12 dan aktivitas bawahnya 69,5. Caranya kita langsung saja masukkan ke dalam rumus modus yang tadi setelah saya jelaskan. Batas nyata kelas bawah dari kelas modus 59,5. 59,5 ini dapat dari mana sih? 59,5 ini didapatkan dari, ini adalah batas kelas bawah dari kelas modus 60. 60 jika dikurang dengan 0,5 hasilnya adalah 59,5, atau kembali di sini ke kelas bawahnya 59,5. Kemudian ditambah delta 1 adalah selisih frekuensi dari nilai modus ke frekuensi sebelumnya. Jika di soal ini dijelaskan jumlah karyawannya ada 12, nilai kelas modusnya, kita kurangkan dengan jumlah selisih bawahnya, yaitu 8. 12 dikurang 8. Kemudian sama untuk di bagian bawah delta satunya ditambah delta 2-nya. Jika delta satunya itu 12 dikurang 8, sedangkan untuk delta 2-nya itu didapat dari mana sih? Delta 2 itu didapatkan dari selisih frekuensi setelah kelas modus. Di sini frekuensinya adalah 12 untuk kelas modus sendiri, dan nilai sesudahnya yaitu 9. 12 dikurang 9. Selanjutnya untuk panjang intervalnya itu ada 10. 10 didapat dari mana sih? Nah, kita hitung ya, gaji karyawan ini ada rentangan yaitu dari 60 sampai 69. Jika kita hitung dari satu per satu, untuk angka 60 itu adalah jumlah data yang pertama. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Jadi jumlah datanya itu ada 10 atau lebar interval dari kelas modusnya. Sama untuk contoh soal lainnya, jika dari angka 60 sampai 65, kita hitung aja dari angka 60-nya itu angka ke 1. 60, 61, 62, 63, 64, 65. Sedangkan untuk contoh soal di sini sendiri ada 60 sampai 69. Makanya di sini lebar intervalnya itu adalah 10. Langsung saja kita jumlahkan, yang dimana untuk yang pertama itu batas nyata kelas bawahnya itu ada 59,5 ditambah 12 dikurang 8 itu sama dengan 4. 4 mungkin bisa langsung kita kali di sini 10. Kemudian di bawahnya ini kita jumlahkan 12 dikurang 8 sama dengan 4 ditambah 12 dikurang 9 sama dengan 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Yang dimana mendapatkan hasil jika dijumlahkan 59,5 ditambah 40 bagi 7 sama dengan 65,2. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Zarwanda Asparina. Kepada beliau, silakan. Baik, untuk topik pembahasan selanjutnya ini pengukuran dispersi. Pengukuran dispersi adalah ukuran variasi yang menyatakan derajat terpencarnya suatu kumpulan data kuantitatif. Yang termasuk ukuran dispersi ialah pengukuran jarak, pengukuran deviasi rata-rata, pengukuran deviasi kuartil, pengukuran varians, dan standar deviasi. Yang pertama, pengukuran jarak. Jadi ingin mengukur jarak antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Yang kedua, pengukuran deviasi rata-rata. Ini mengukur rata-rata dari deviasi nilai dari rata-rata dalam suatu distribusi, diambil nilainya yang absolut. Maksud nilai yang absolut itu nilai real dari suatu bilangan itu sendiri. Pengukuran deviasi kuartil, yaitu mengukur jarak antara nilai kuartil 3 atau K3 dengan kuartil 1 atau K1.
Yang keempat, pengukuran varian dan standar deviasi. Ini mengukur akar dari jumlah deviasi kuadrat dibagi dengan banyaknya individu dalam distribusi. Selanjutnya, ada rumus pengukuran dispersi. Yang pertama, rumus pengukuran jarak. Rumusnya R sama dengan X maksimal dikurang X min atau X minimal. Yang kedua, ada pengukuran deviasi kuartil. Rumusnya R sama dengan K3 atau kuartil 3 dikurang K1 atau kuartil 1. Yang ketiga, ada pengukuran deviasi rata-rata. Rumusnya ND sama dengan sigma N per I dalam kurung XI dikurang R per N. Yang keempat, ada rumus pengukuran varian dan standar deviasi. Rumusnya SC kuadrat sama dengan sigma N per I dalam kurung XI dikurang M kuadrat per N. Nah, untuk contoh soalnya, biasa pengukuran dispersi ini disajikan dalam bentuk tabel. Untuk contoh soal berikutnya ada di slide berikutnya. Nah, biasa contoh-contoh soal ini disajikan dalam bentuk tabel. Ini contoh soal pengukuran varians dan standar deviasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Yura, dipersilahkan. Oke, baik. Yang ketiga ada pengukuran kemencengan. Kemencengan adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan miring tidaknya suatu kurva distribusi dibandingkan dengan bentuk yang simetri. Untuk mengetahui bahwa konsentrasi distribusi menceng ke kanan atau ke kiri, dapat digunakan metode berikut. Yang pertama yaitu koefisien kemencengan Pearson. Koefisien kemencengan Pearson merupakan nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi simpangan baku. Untuk formula koefisien kemencengan Pearson bisa dilihat seperti ini. Apabila secara empiris didapatkan hubungan antar nilai pusat sebagai berikut, maka formula kemencengan di atas dapat diubah menjadi seperti ini. Yang kedua ada koefisien kemencengan Bowley. Koefisien kemencengan Bowley didasarkan pada hubungan kuartil-kuartil dari sebuah distribusi. Untuk formula dari koefisien kemencengan Bowley dapat dilihat seperti ini. Dan yang ketiga ada koefisien kemencengan momen. Koefisien kemencengan momen didasarkan pada perbandingan momen ketiga dengan pangkat 3 simpangan baku. Koefisien kemencengan momen dilambangkan dengan A3. Kemencengan momen dapat dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, formula koefisien kemencengan momennya bisa dilihat seperti ini. Dan data kelompok juga, formula koefisien menceng momen data kelompok bisa dilihat seperti ini. Oke, terima kasih kepada Zarwanda Asparina dan Yunita Rahayu atas penjelasan yang diberikan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebih, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.